Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk kali ini saya akan menyampaikan materi mat sama selanjutnya di hari kelima, yaitu mengenai program unggulan madrasah di mata pelajaran desain grafis. Sebelumnya, saya mohon maaf kepada anak-anak sekalian tidak bisa mendampingi di pembelajaran tatap muka secara daring via Zoom sebagaimana mat sama sebelumnya. Jadi mohon maaf untuk kali ini saya buatkan videonya dan saya jelaskan mengenai program unggulan desain grafis di MA Al-Falah itu apa. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini untuk materi mat sama selanjutnya yaitu mengenai desain grafis, yang mana ini adalah mata pelajaran unggulan MA Al-Falah Margoyoso. Mata pelajaran ini sudah ada sejak tahun 2009 kalau tidak salah. Itu mulai ketika Pak Arif Sulistiatmoko masuk di MA Al-Falah Margoyoso dan diminta mengampu pembelajaran berbasis grafis ya. Di mata pelajaran ini untuk desain grafis kita menggunakan aplikasi Corel Draw, Photoshop, dan yang lainnya yang nanti akan diajarkan di kelas. Tapi untuk sesi ini khusus untuk desain grafis yang akan saya sampaikan adalah nanti fokusnya ke aplikasi Corel Draw dan yang lainnya. Ya. Sebelum membahas tentang desain grafis, apa sih wujudnya desain grafis? Kita mungkin harus membahas dulu pengertian dari desain grafis itu apa. Nah, di sini sudah saya tuliskan atau sudah saya kopikan bahwa arti dari desain grafis itu adalah sebuah seni sekaligus praktik perencanaan, gagasan, dan pengalaman yang diuangkan ke dalam konten visual dan tekstual ya. Visual yang tercipta diharapkan dapat menjadi sarana penyampaian informasi atau pesan secara jelas dan efektif, bahkan mampu membentuk persepsi manusia akan sebuah hal. Nah, misalnya kalau kita ingin membuat sebuah baliho atau papan atau media informasi di jalan raya, misalkan sebuah baliho untuk mempromosikan sebuah tempat wisata, itu kita harus mengkolaborasikan antara rencana atau tema yang akan kita buat untuk baliho tersebut dan menyesuaikan, memadukan antara warna, bentuk huruf dan jalannya agar terlihat begitu menarik ya. Nah, ini dibutuhkan sebuah ide gagasan yang cukup mendalam dan butuh imajinasi juga yang begitu kuat agar membentuk dan menghasilkan sebuah gambar yang menarik yang akhirnya nanti akan menarik apa istilahnya membuat orang tertarik istilahnya dengan apa yang kita promosikan. Nah, kemudian yang perlu kalian tahu juga bahwa dalam desain grafis itu sebuah tulisan pun juga dinamakan sebagai gambar. Mengapa? Karena tulisan merupakan bentuk abstraksi simbol-simbol yang dapat dibunyikan. Mungkin kita bisa lihat di tembok-tembok jalan di perkotaan, atau mungkin anak-anak pernah lihat sebuah mural atau tulisan apa itu seperti tulisan yang bermacam-macam itu ya, atau disebut apa itu ya? Saya lupa ya. Biasanya itu ditulis di tembok-tembok yang tidak dipakai lagi di bangunan-bangunan tua. Nah, itu ada sebuah tulisan yang dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk mengekspresikan idenya. Nah, itu juga bisa disebut dengan desain grafis. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, desain grafis yang dihasilkan nanti di M. Alfa Margioso adalah nanti kita kalian akan diajarkan bagaimana mengoperasikan sebuah aplikasi Corel Draw secara dasarnya ya, karena
kita fokusnya ke dasar dulu, nanti mengajarkan anak-anak semuanya bagaimana sih mengoperasikan tool-tool yang ada di CorelDRAW dan manfaatnya apa, kegunaannya apa, dan untuk membuat apa. Ya. Ini untuk materi di kelas 10, 11 sama. Nanti untuk materinya sama Pak Arif Sulistyo Atmoko di kelas 11, 12 mungkin akan lebih mendalam lagi. Tapi untuk di kelas 10 yang nanti rencananya saya ampu, anak-anak semuanya nanti akan belajar memanfaatkan aplikasi CorelDRAW ini secara dasarnya saja. Nah, kemudian alat yang kita punya, karena di sini kan saya memperkenalkan desain grafis kita. Nanti untuk materi yang lebih dalam kita akan bahas di pembelajaran. Kita sudah mempunyai alat-alat ini mulai tahun 2012. Ya kalau di tahun 2009 itu kan mata pelajarannya ada. Kemudian kita mulai mengembangkan apa istilahnya kemampuan anak dalam bidang praktik. Kalau misalkan ya materinya ada, tapi anak kok tidak praktek itu kan seakan-akan pemahamannya itu kurang. Maka di sini dari madrasah itu berupaya bagaimana anak ini bisa mengetahui bukan hanya ilmunya saja, tapi juga praktek. Makanya kita mengadakan pengadaan alat agar anak bisa praktek. Yang pertama kita miliki adalah alat press pin. Ya, ini bisa anak-anak lihat untuk alat di sini. Ya, untuk alat ini seperti ini bentuknya. Ya, nanti anak-anak akan diajarkan mendesainnya dulu. Ya, bagaimana membuat desain pin dengan ukuran standarnya itu 5,8 cm atau yang lebih kecil ukuran 3 atau 4 cm. Ada dua jenis ya, yang agak besar dan kecil. Itu bisa anak-anak perhatikan di sini ya. Yang kedua alat press mug. Ya, mungkin anak pernah lihat gelas putih mug yang bisa dipakai untuk minum kopi. Ya kan biasanya kan ada gambar tulisan atau wajah seseorang. Nah, ini alatnya ini. Ya, jadi nanti gelas putih ini awalnya polosan, nanti akan dibuat seperti ini, ya didesain dulu, kemudian dicetak di sebuah kertas khusus dan tinnya pun khusus, ya, dan nanti akan ditempelkan di gelas mug ini. Dan gelas ini bukan sembarangan gelas yang bisa ditempelkan, ada lapisan tersendiri di gelas ini, ya. Kalau untuk gelas putih, ya gelas putih bening gitu ya, itu tidak bisa dicetak seperti ini. Kalau gelas itu mungkin cuma bisa ditempel stiker ya. Kalau gelas ini bisa ditempel dari gambar yang kita buat. Ya, di sini ada sebuah merek ya, mungkin sebuah perusahaan AS Medan atau mungkin nanti bisa anak-anak buat nama kalian sendiri atau foto kalian sendiri, kalian cetak, dan dapatkan. Nah, nanti ini diajarkan mungkin pengembangan di kelas 2 mungkin. Kalau di kelas 10 nanti untuk mapel saya kalian fokusnya nanti dasarnya ya minimal kalian sudah bisa membuat sebuah kartu nama, kemudian bisa membuat pin yang tadi sudah saya jelaskan di depan ini ya bisa dikasih foto kalian atau sebuah tulisan atau untuk digunakan promosi misal kita membuat usaha apa gitu kita promosikan kita buat pinnya sebagai alat promosi ya. Kemudian yang ketiga ini kita punya alat press kaos ya press kaos ini eh, ya juga sama tidak semua kain juga bisa dicetak di sini ya. Intinya untuk alat-alat ini itu sama ya. Di sini menggunakan kertas khusus, tidak sembarangan kertas yang biasa untuk membuat makalah atau cetak untuk tugas sekolah. Ini kertasnya khusus dan tintanya juga khusus dan lebih mahal. Nah, untuk alat-alat ini kemarin kita datangkan, kita belikan untuk madrasah dan pernah juga kita dulu mempunyai kedai grafik yang fungsinya selain untuk mempromosikan madrasah juga sebagai tempat praktek anak-anak untuk pengembangan ini.
Dan nanti rencana ke depan, insya Allah kalau eh, diizinkan, nanti kita akan buat lagi tempatnya. Kalau tidak kita tempatkan di lab komputer, mungkin akan kita tempatkan di bawahnya gedung lab komputer ya. Itu kan ada ruang OSIS cukup lega ruangannya. Nanti kita sekat dan kita manfaatkan untuk tempat praktek desain grafis. Ini kemarin sudah saya usulkan kepada madrasah dan nanti akan diteruskan kepada yayasan sebagai tempat kita praktek. Ya, jadi nanti di lab kita eh, membuat desainnya, kemudian dicetak, print, kemudian kita praktek di bawah. Atau bisa juga nanti kalau tidak di tempat bawah, kita akan buat sekat di lab komputer kalau misalkan diizinkan, ya nanti tidak harus naik turun. Nanti di belakang kita sediakan meja tersendiri untuk praktek ya. Juga untuk pengetahuan anak-anak semuanya, untuk ini ketika awal tahun 2012 kita mengadakan alat ini, kita juga pernah diundang di pameran pada peringatan Hari Pendidikan Nasional di Jepara. Kita dulu pernah ikut serta 2 kali ya, mengikuti pameran di sana. Ya, di sini mohon maaf saya tidak bisa melampirkan fotonya karena saya cari tidak ada karena sudah begitu lamanya mungkin terhapus atau tersimpan di mana saya lupa buktinya. Tapi yang jelas bisa ditanyakan ke alumni kita. Dulu kita mengkader juga alumni atau senior kalian yang mempunyai keahlian di bidang grafis. Kita coba uji temperamental mereka untuk mendesain sebuah desain dan dihadapkan langsung ke masyarakat. Ya, bagaimana untuk memeras ide kreatif kita, ide kreatif anak-anak untuk membuat sebuah desain yang bagus dan memuaskan konsumen. Ya. Nah, itu nanti seperti itu. Nah, dan juga nanti di akhirnya anak-anak nanti mungkin akan ditempatkan. Kita sudah kerjasama di 2 tempat. Yang pertama di tempatnya Pak Nurul Jamal, Kalimantan Stiker, itu anak-anak nanti mungkin akan dimagangkan di situ. Kemudian yang kedua di kedai grafik, ya kedai grafik miliknya Pak Saiful Hadi. Ya nanti anak-anak ditempatkan di situ praktek lapangan kalau kalau istilahnya di SMK. Ya, ini untuk mengembangkan bakat anak-anak semuanya yang mungkin ingin memperdalam lagi ilmunya. Dan untuk yang lain bagaimana Pak? Kalau untuk yang lain bisa juga mengembangkan atau mungkin kalau misalnya sudah lulus dari MA Al-Falah bisa membuat usaha sendiri ya. Belajar di madrasah kan sudah diajarkan ilmu dasarnya. Nanti bisa dikembangkan lagi untuk membuat usaha di rumah. Ya, banyak juga alumni kita yang membuat percetakan di rumah. Contohnya Kak Amir Hamzah kemarin sudah membuat usahanya di rumah, tapi sekarang di perbantungan di tempatnya Pak Nurul Jamal. Mungkin seperti itu untuk gambaran program unggulan desain grafis di Emalval Margoyoso. Ya, nanti anak-anak juga akan diajarkan membuat desain banner sebagai media promosi madrasah kita nanti di akhir tahun ajaran ya dengan desain dan nanti dicetak dan melihat hasilnya ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk Matsama di hari kelima ini dan sebelumnya mohon maaf juga karena tidak bisa bertatap muka berkaitan dengan sedang tidak enak badan dan sinyal di rumah pun kurang begitu mendukung dan mudah-mudahan anak semuanya bisa mengikuti kegiatan ini besok di akhir sampai hari Seninnya bisa mengikuti pelajaran KPM secara daring yang akan dipadu oleh wali kelas kalian masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan gambaran pada kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.